Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam damai sejahtera Kristus. Sungguh kita bersyukur kita tidak rasa memasuki bulan Desember 2020. Mari kita datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa Surgawi, rendahkan dan tolong kami, untuk kami sungguh mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kami mau berpaut kepada Tuhan. Kami mau sungguh mengasihi Tuhan, sehingga motivasi kami terdalam. Kami sungguh mau menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Tolonglah hamba di dalam menyampaikannya, Tuhan pakai menjadi alat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Taat firman Tuhan itu sukar atau mudah? Tanda tanya. Ulangan pasal 30 ayat 10, 11, dan 14. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mau pilih yang sukar atau yang mudah? Kita tentunya akan menjawab mudah. Karena ini bawaan manusia. Maunya segala sesuatu mudah, gampang. Kemudian itu semakin nyata dengan dukungan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang mempermudah segala sesuatu. Kemudian menjadi tuntutan setiap orang. Kalau bisa mudah gampang, mengapa harus menempuh jalan sukar? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, menjadi orang Kristen mudah atau sukar? Mungkin kita harus berpikir lebih dulu sebelum menjawab pertanyaan ini. Ya, dari satu sisi tidaklah sukar. Hanya dengan anugerah percaya kepada Tuhan Yesus sudah diselamatkan. Dan dari sisi yang lain, menjadi orang Kristen tidaklah berhenti pada tanda kutip percaya hanya di mulut. Percaya atau iman harus diwujudkan dalam ketaatan kepada firman Tuhan, bukan? Disinilah persoalan muncul. Banyak orang Kristen merasa firman Tuhan itu terlalu sukar untuk dilakukan. Tuntutannya terlalu berat, katanya. Ada banyak orang Kristen mengeluh jadi orang Kristen. Kok susah ya? Yang lain memilih berkompromi dengan prinsip-prinsip dunia. Bagi mereka perintah atau firman Tuhan selain sukar, juga tidak realistis dengan kondisi dunia masa kini. Sebenarnya, anggapan firman Tuhan itu terlalu sukar ditaati, didasari keengganan untuk taat. Jadi dari awalnya dipertanyakan kemauannya yang sesungguhnya dari pilihan hidup. Hidup untuk Tuhan atau hidup untuk kepentingan sendiri. Sehingga sudah tidak ada atau kurangnya motivasi atau motivasinya lemah. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 yang tadi kita baca, Musa berkata kepada umat Israel, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Konteks saat itu, Tuhan tidak menuntut dari Israel sesuatu yang tidak dapat dipahami atau tidak dapat dicapai. Kewajiban Israel tidaklah tersembunyi pada sebuah ketinggian tertentu yang tidak terjangkau atau dibalik suatu penghalang yang tidak bisa dilewati. Umat Israel patut bersyukur memiliki Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Puji Tuhan, kesanggupan untuk mengasihi dan taat kepada firman-Nya berasal dari Allah sendiri. Namun, umat Israel harus memilih untuk taat. Umat Israel tidak bisa berdalih bahwa perintah Allah terlalu tinggi untuk diraih dan terlalu jauh untuk dijangkau. Sebab firman-Nya dekat kepada umat Israel. Yang penting adalah sikap hati yang mau taat kepadanya. Sekali lagi Allah memperhadapkan umat Israel dengan pilihan janji berkat untuk ketaatan mereka atau ancaman kutuk untuk kekerasan hati mereka. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, hari ini menegaskan bahwa Tuhan tidak memberikan perintah atau firman Tuhan yang terlalu sukar sehingga tidak dapat dilaksanakan. Firman itu gamblang atau terbuka. Tidak disembunyikan sehingga perlu cara-cara gaib untuk mendapatkan atau memahaminya. Perhatikan pada ayat 14 dikatakan,
Firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Artinya, Tuhan menanam firman itu dalam hati kita. Kita bahkan bisa menyebut firman itu melalui mulut kita. Tuhan yang kita sembah bukan Allah yang memberikan perintah aneh-aneh atau berlebihan. Dia bukan Allah yang mau menindas kita. Dia Allah yang penuh kasih setia, kasih karunia, dan kebenaran. Apa yang Allah nyatakan firmankan merupakan kehendak yang realistis demi kebaikan kita pula. Pada akhirnya, kita yang menikmati keuntungan dari ketaatan itu, bukan? Dengan kata lain, Tuhan memberkati dan menyertai kita melalui ketaatan kita terhadap apa yang difirmankannya. Ingatlah apa yang dikatakan Rasul Paulus terhadap perkataan Musa tersebut. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Lihat dari Roma pasal 10 ayat 5. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sama seperti umat Israel harus memilih, kita pun diminta untuk memilih. Tuhan menginginkan agar kita memilih taat pada firman-Nya. Kita bisa menikmati segala berkat-Nya dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun kita harus memilih untuk mengasihi Dia, taat kepada firman-Nya, dan melakukan perintah-Nya untuk dapat menikmati berkat itu. Marilah setiap hari kita bersama bertekad dan memiliki kehidupan sebagai orang Kristen yang beriman, yang sungguh mengasihi Tuhan. Saya mau dan saya bisa taat, karena firman Tuhan sudah jelas dan mudah untuk ditaati, asalkan ada kemauan dan motivasi yang benar. Refleksi kita bersama, berkat Tuhan dan kasih setia-Nya tersedia bagi setiap anaknya yang memilih untuk taat kepada firman-Nya dan melakukan perintah-Nya. Kita sesungguhnya bersyukur untuk kasih setia, kasih karunia, dan kebenaran firman Tuhan. Amin.